Salam, satu nafas, dan salam damai negeriku semangat. Berjumpa kembali dengan saya, Raden Mas Subo Kastowo, membagikan informasi untuk pemirsa Semesta TV. Semoga tercerahkan dan menjadikan kita semua semakin bijaksana. Selamat menyaksikan. Apa sih perbedaan Kapitayan dan Kejawen? Keduanya sering dianggap sama. Padahal, keduanya adalah dua dunia yang sangat berbeda. Kali ini kita akan membedah garis dari turunan spiritual Jawa ini. Dari sejarah, teologi, hingga analisis ilmiahnya. Siap-siap, karena ini akan membuka wawasan baru tentang kekayaan budaya Nusantara. Mari kita mulai dari perbedaan paling fundamental. Kapitayan adalah agama kuno, dan Kejawen adalah filsafat hidup. Kapitayan adalah agama asli Nusantara, khususnya Jawa, yang diperkirakan telah ada sejak zaman batu. Bahkan lebih dari 6.000 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum era Hindu-Buddha. Ini adalah agama monoteistik murni. Sebaliknya, Kejawen bukanlah agama, melainkan sebuah filsafat atau pandangan hidup yang lahir jauh kemudian. Kejawen adalah hasil perpaduan atau sinkretisme, sebuah pandangan hidup yang seringkali dilapiskan di atas agama formal yang dianut seseorang, seperti Islam. Jadi, Kapitayan itu agama, Kejawen itu filsafat. Ini poin kuncinya. Selanjutnya, mari kita selami lebih dalam dunia Kapitayan. Secara etimologis, Kapitayan berasal dari akar kata dalam bahasa Jawa kuno. Toyo berarti ketiadaan atau yang tidak tampak. Kapitayan secara bahasa berarti sistem kepercayaan yang berporos pada Sang Hyang Toyo, Tuhan yang tak terlukiskan. Inti ajarannya adalah penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang absolut dan tak terbayangkan, yang disebut Sang Hyang Toyo. Toyo sendiri berarti kosong atau ketiadaan, menggambarkan sifat Tuhan yang transenden, melampaui segala bentuk dan pikiran manusia. Konsep ini dirumuskan dalam frasa luhur, Tan Kino, Kinoyo Ngopo, yang artinya tidak bisa diapa-apakan atau tak terjangkau oleh panca indera dan imajinasi. Lalu, bagaimana cara menyembah sesuatu yang tak terbayangkan? Disinilah kejeniusan teologi Kapitayan. Untuk bisa disembah, Sang Hyang Toyo yang transenden memiliki manifestasi di dunia yang disebut Tu. Tu ini bermakna daya gaib atau kekuatan ilahi yang hadir di mana-mana. Inilah yang sering disalahpahami oleh sejarawan kolonial sebagai animisme atau dinamisme. Mereka melihat orang Jawa kuno menghormati Watu atau batu, kemudian tunggak atau tonggak, lalu menyimpulkan mereka menyembah benda. Padahal, yang dihormati bukanlah batunya, melainkan Tu, yaitu kekuatan Sang Hyang Toyo yang termanifestasi pada benda tersebut. Tempat ibadah Kapitayan disebut sanggar, dan ritualnya bersifat anikonik, artinya tanpa patung atau arca. Mereka menggunakan sebuah lubang kosong di dinding sebagai simbol Toyo, atau kekosongan absolut Tuhan. Menariknya, arah sembahyang dilakukan menghadap ke timur, ke arah matahari terbit, yang dimaknai sebagai lambang pencerahan. Kapitayan juga sudah mengenal ritual puasa yang disebut upawasa dan istilah ibadah yang disebut salat. Praktik spiritualnya menekankan pendalaman batin melalui 3 jalan, yaitu sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah kepada Sang Hyang atau doa dan meditasi, kemudian tapa atau laku prihatin, serta samadhi, yaitu kontemplasi mendalam. Pandangan hidupnya bersifat holistik, berpusat pada prinsip Hamemayu Hayuning Bawono, atau dalam arti menjaga dan merawat keseimbangan dunia. Sekarang, mari kita beralih ke Kejawen. Jika Kapitayan adalah akar kuno, Kejawen adalah cabang pohon yang tumbuh subur berabad-abad kemudian. Kejawen adalah fenomena yang jauh lebih muda, lahir dari proses akulturasi berlapis. Fondasi Kapitayan dan tradisi lokal lainnya bertemu dan berpadu dengan ajaran Hindu-Buddha, dan yang paling menentukan dengan tasawuf atau sufisme Islam. Kemudian, formulasi matang Kejawen yang kita kenal sekarang sering dikaitkan dengan era Kesultanan Mataram Islam. Fokus Kejawen bergeser dari teologi transenden seperti Toyo ke pencarian mistik yang lebih personal dan imanen. Istilah untuk Tuhan dalam Kejawen terasa lebih akrab, seperti Gusti, yang sering dimaknai sebagai bagusing ati atau keindahan di dalam hati. Ada juga istilah Pangeran, yang berarti tempat kita menambatkan segala harapan dan perlindungan.
Disinilah letak sinkronisasi yang luar biasa, ajaran filosofis yang sudah ada sejak era Kapitayan, seperti Sangkan Paraning Dumadi, atau pencarian makna dari mana, asal, dan kemana tujuan akhir kehidupan, dan Manunggaling Kawula Gusti, atau penyatuan antara makhluk dan Sang Pencipta, kemudian bertemu dan menemukan resonansi yang kuat dengan ajaran tasawuf Islam yang dibawa para wali songo. Konsep Manunggaling Kawula Gusti yang asli ini kemudian diperkaya dan diberi kerangka teologisis baru oleh doktrin Wahdatul Wujud dari Sufisme Islam. Lalu bagaimana dengan ritualnya? Jika ritual inti Kapitayan berpusat di Sanggar Anikonik, ritual utama dalam kejawen adalah Slametan, yaitu sebuah perjamuan komunal untuk memohon keselamatan. Seiring dengan proses Islamisasi, ritual Slametan ini menyerap kuat unsur-unsur Islam. Doa-doa dan zikir Islam dibacakan dalam kerangka tradisi Jawa. Inilah yang kemudian sering kita kenal juga dengan sebutan tahlilan. Praktik kejawen lain yang sangat umum adalah nyekar, yaitu ziarah ke makam leluhur, dan nyadran atau tradisi pembersihan makam. Bukti-bukti sejarah ini terdokumentasi dengan sangat baik. Praktik kejawen, bukan Kapitayan, dijelaskan secara rinci dalam naskah-naskah kuno dari era Mataram Islam. Salah satu sumber paling kaya adalah Serat Senthini. Naskah raksasa ini adalah ensiklopedia kebudayaan Jawa yang merekam dengan detail praktik sinkretisme ini. Kitab lain seperti Babat Tanah Jawi juga sangat kental merefleksikan pandangan dunia kejawen yang syarat dengan mistisisme. Di dunia akademis, perdebatan tentang kejawen ini sangat menarik. Ada dua kutub utama. Pertama, antropolog Clifford Geertz yang mempopulerkan pandangan bahwa kejawen adalah sebuah sinkretisme atau campuran. Kedua, Mark Woodward yang berpendapat bahwa kejawen pada dasarnya bukanlah campuran acak, melainkan sebuah bentuk adaptasi lokal dari tasawuf atau sufisme Islam. Kerangka mistik utama kejawen, menurut Woodward, jauh lebih berakar pada teosofi sufi daripada tradisi pra-Islam. Jadi, apa kesimpulan dari perjalanan kita kali ini? Kapitayan adalah agama monoteistik kuno Nusantara dengan konsep ketuhanan transenden yang luar biasa, yaitu Sang Hyang Toyo. Sementara itu, kejawen adalah sebuah filsafat mistik yang lahir dari perpaduan panjang antara tradisi lokal, Hindu-Buddha, dan yang paling dominan adalah tasawuf Islam, dengan fokus pada penyatuan personal dengan Tuhan. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita tidak salah kaprah dan bisa lebih menghargai kekayaan serta kedalaman warisan spiritual nenek moyang kita. Kapitayan adalah akarnya, ajaran luhur yang telah memiliki konsep Sangkan Paraning Dumadi dan Hamemayu Hayuning Bawon. Sementara kejawen adalah salah satu cabang pohonnya yang paling rimbun dan indah, yang terus tumbuh hingga hari ini. Di era modern yang seringkali materialistis, warisan nilai dari peradaban Jawa kuno yang menempatkan spiritualitas sebagai pusat kehidupan ini menawarkan alternatif, paradigma yang lebih selaras dengan keseimbangan alam dan kedalaman batin manusia. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita pada budaya Nusantara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow agar kita bisa terus belajar bersama. Bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami. Saya Raden Mas Subo Kastowo mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk panjenengan semuanya. Semoga damai alam merestui dan seluruh makhluk hidup harmonis dan bahagia. The power of love